The mountain man. He said. Previously on the 100. Thelonious is gone. He took 12 people, 12 guns. We're going to the City of Light. After Bellamy turns off the acid fog. If this is an alliance between the Outsiders and the Ark, we shouldn't take this threat lightly. Take this leap of faith with me, John Murphy, and let me show you there's so much more for you than this. War Council meeting happening tonight, and all the leaders are going to be there. We're going to use a missile. Fire. You knew when you let this happen. Not taking anyone else out of this room without a fight. Find them. I started taking them from the dorm, one at a time. Behind you. Not everyone here agrees with Cage. Come with me. You're safe now. Halo Sky People fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 2 episode 14 berjudul Bodyguard of Lies. Saat mempersiapkan pertempuran, Clark dan Lexa berdiskusi panas. Raven meminta bantuan Vic dipanggil ke ruangan teknisi. Jaha dan Murphy menghadapi penghalang jalan yang sangat berbahaya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di awal episode, Jaha memimpin Murphy dan 4 orang lainnya melalui zona mati saat mereka mencari kota cahaya. Harris menceritakan lelucon murahan tentang Gronder, Reaper, manusia gunung, dan Marcus. Namun dia meledak secara tiba-tiba sehingga menjatuhkan semua orang. The mountain man. He said. Salah satu dari mereka ketakutan dan bergerak mundur, tetapi dia dengan cepat meledak juga. Jaha menyadari mereka telah berada di tengah-tengah ladang ranjau tak bertanda. Di Gunung Cuaca, Emerson memasuki pusat komando dan Case meminta laporan tentang 44 Sky People yang tersisa telah menghilang. Emerson memberitahu Case bahwa dia meminta para penjaga pergi dari kamar ke kamar untuk mencari Sky People. Para Sky People adalah kunci untuk segalanya. Menurut Case, 44 Sky People tidak lenyap begitu saja dalam bunker yang terkunci. Emerson curiga para Sky People memiliki bantuan di dalam Gunung Cuaca, seperti halnya Dante. Tapi Dante bukan satu-satunya yang keberatan soal apa yang telah manusia gunung lakukan untuk bertahan hidup. Mereka berdiskusi bahwa lantai 5 sudah dikontaminasi dan para Sky People telah membunuh 10 tentara mereka. Lalu mereka membahas tentara Gronder telah berhenti tepat di luar jangkauan kabut. Emerson menjelaskan karena pasukan Gronder dan Sky People telah mempelajari. Menurutnya komandan kali ini sangatlah berbeda. Manusia gunung akan menunggu para Gronder kehilangan kesabaran. Setelah para Gronder menyerang, manusia gunung baru akan menyebarkan kabut asamnya. Di camp Gronder, Clark sedang menekankan rencana pertempuran dan Lexa menyuruh Clark untuk beristirahat karena dia membuang-buang tenaga. Clark khawatir apakah Bellamy akan berhasil atau tidak. Menurut Lexa, Clark telah melakukan apa yang Lexa lakukan saat pertama kali Lexa memerintah. Mereka tidak bisa bergerak maju dan itu memberi Clark banyak waktu untuk berpikir. Setelah Bellamy berhasil mematikan kabut asamnya dan peperangan akan dimulai dan segalanya akan menjadi jelas. Clark takut jika Bellamy dalam bahaya, tapi dia telah mengutusnya ke Gunung Cuaca. Clark mencemaskan Bellamy dan juga semua teman-temannya. Lexa menyatakan bahwa itulah artinya menjadi seorang pemimpin, karena Clark dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin sama seperti Lexa.
Di Gunung Cuaca, kartu akses Bellamy sudah tidak berfungsi. Raven bertanya melalui radio apakah Bellamy telah menemukan ruang kabut asam, dan Bellamy akan menghubungi Raven kembali begitu dia menemukan cara lain untuk masuk ke ruang kabut asam. Tetapi Garza dan penjaga lainnya menghentikan Bellamy dan melapor bahwa mereka telah menemukan target dan itu bukan Lovejoy. Bellamy lari dan mereka mengejar Bellamy. Bellamy menunggu Garza mendekat lalu menghajarnya. Kemudian Bellamy mengambil kartu akses milik Garza agar dia bisa masuk ke ruang kabut asam. Di camp, Raven dan Vic sedang mengerjakan solusi untuk membantu Bellamy menonaktifkan kabut asam. Mereka membahas kemungkinan komponen dari apa yang membuat kabut asam dan bagaimana mereka bisa menetralkan komponen tersebut. Di camp Grounder, Clark mendekati Octavia yang sedang berada di api unggun. Octavia sedang berpikir bagaimana Clark masih hidup. Octavia melihat Clark ditondisi sebelum roket menghantam. Octavia mengenal Clark, dia curiga karena ada yang tidak beres. Lalu Clark dan Lexa menghilang dan selamat begitu saja. Octavia mempertanyakan tentang pemboman tondisi dan meminta Clark untuk memberitahunya bahwa dia tidak tahu itu akan terjadi. Clark melakukan ini hanya untuk menyelamatkan Bellamy. Jika mereka mengevakuasi tondisi, manusia gunung akan tahu bahwa ada yang memberi informasi. Manusia gunung akan menemukan Bellamy dan Clark tidak bisa mengambil resiko itu. Tetapi menurut Octavia, Bellamy tidak akan pernah menyetujuinya dan akan menemukan cara lain. Lalu Clark meminta Octavia untuk tidak memberitahu siapapun. Jika orang-orang tahu, Octavia juga tahu aliansi akan putus. Kemudian Lexa dan Ryder datang. Ryder memberitahu Octavia untuk berjaga di pos paling selatan. Tapi Octavia memberitahu mereka bahwa Indra menginginkan Octavia berada dalam misi pengintaian bersama Lincoln. Kemudian Ryder memberitahunya bahwa Indra akan segera menyusul dan bergabung dengannya. Lalu Clark memberitahu Lexa bahwa Octavia tidak akan mengatakan apa-apa. Dan menurut Lexa, Clark tidak bisa seyakin itu karena sudah banyak orang yang tahu. Setelah Clark pergi, Lexa menyuruh Ryder untuk membunuh Octavia. Di Gunung Cuaca, Bellamy kembali ke tempat Vincent karena dia membutuhkan bantuan. Saat penjaga Gunung Cuaca bernama Lee muncul, Bellamy menarik pistol ke arahnya. Tapi Vincent memberitahu Bellamy bahwa Lee berada di pihak mereka. Penjaga Lee memberitahu Bellamy bahwa beberapa penjaga juga tidak setuju dengan agenda Case. Bellamy ingin tahu di mana Jasper, Monty dan juga Maya. Kemudian Vincent memberitahu Bellamy untuk berterima kasih kepada Lee karena mereka telah memindahkan para Sky People ke area yang sudah ditelusuri. Meskipun itu terlalu beresiko, tapi Vincent tidak punya pilihan karena manusia gunung sudah mengumumkan apa yang terjadi di lantai 5. Bellamy meminta bantuan rute lain untuk masuk ke ruang kabut asam dan Vincent menunjukkan peta desain dan menyuruh Bellamy untuk melalui daerah-daerah perbaikan. Daerah tersebut adalah daerah terlarang, tidak ada kamera dan juga tidak ada penjaga. Karena Vincent juga menggunakan daerah tersebut untuk memindahkan teman-teman Bellamy. Vincent juga memberi Bellamy obor acetylene dan menunjukkan jalan ke koridor barat laut. Di Camp Grounder, Clark melihat Indra duduk di dekat api unggun dan bertanya mengapa dia tidak berjaga dengan Octavia. Ternyata Indra tidak menepati pos penjaga dan Clark bertanya di mana Octavia berada. Indra memberitahu Clark bahwa Octavia bersama Lincoln mengintai Gunung Cuaca sesuai dengan rencana. Clark curiga karena ada yang tidak beres, lalu dia pergi untuk mencari Octavia. Sementara itu, Octavia berada di tengah hutan sedang berjaga sendirian. Diam-diam, Ryder ingin membunuh Octavia dengan menggunakan panah. Clark datang dengan tepat waktu mengarahkan senjatanya ke kepala Ryder. Ryder melakukan ini karena perintah. Clark tidak peduli dan ini tidak akan terjadi.
Clark memintanya untuk mundur untuk ikut dengannya dan dia menuntunnya menjauh dari Octavia. Di zona mati, Jaha dan anak buahnya sedang menunggu badai pasir menghilang sementara mereka duduk di tengah ladang ranjau. Begitu badai pasir berhenti bertiup, mereka melihat semua jejak kaki menghilang. Jaha melihat cahaya dan mereka yakin bahwa mereka semakin dekat dengan kota cahaya. Mereka harus bergerak maju menghindari ranjau karena mereka sudah ditakdirkan berada di tempat tersebut dan ranjau hanyalah ujian dari keyakinan mereka. Karena Murphy selalu gagal dalam ujian, Murphy meminta Jaha untuk duluan dan mencari jalan agar mereka tidak menginjak ranjau tanpa tanda. Clark membawa Ryder kembali ke Lexa dan memberitahunya bahwa Octavia bukanlah masalah. Lexa menyuruh Ryder pergi, tapi Clark tidak akan membiarkan Ryder lepas dari pandangannya. Kemudian Lexa memerintahkan Ryder untuk berhenti memburu Octavia dan menunggu komando dari Lexa. Clark memberitahu Lexa bahwa dia tidak bisa membunuh siapapun yang tidak dia percayai, tapi Lexa bisa membunuh siapa saja yang dia tidak percayai. Tapi Clark tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Lexa menganggap Octavia adalah ancaman, tapi Clark percaya kepada Octavia sehingga Clark tahu Octavia akan setia. Bellamy lebih penting baginya dibandingkan siapapun dan Octavia tidak akan pernah membahayakan hidup kakaknya. Lexa menganggap Clark lemah karena punya perasaan, tapi Lexa lemah karena sedang bersembunyi dari mereka semua. Clark mungkin munafik, tapi Lexa adalah pembohong. Karena sebenarnya Lexa telah berduka atas kematian Gastus. Lexa masih dihantui oleh Castia. Lexa ingin semua orang berpikir Lexa di atas segalanya, tapi Clark melihat sifat sejati Lexa. Lalu Lexa menyuruh Clark untuk keluar dari tendanya. 250 orang mati di desa Tondisi karena pemboman. Clark tahu Lexa berduka atas kematian mereka, tapi Lexa membiarkan orangnya terbakar. Lexa memberitahu Clark bahwa tidak semuanya terbakar, tidak dengan Clark. Clark meminta Lexa untuk mempercayainya bahwa Octavia bukanlah ancaman dan memperingatkan Lexa jika dia melakukan sesuatu untuk melukai Octavia, Clark akan memberitahu semua orang tentang rudal tersebut. Di zona mati, Jaha berlahan berjalan melalui ladang ranjau menggunakan tongkatnya untuk mendeteksi ranjau tersebut. Murphy, Craig, dan Richard mengikuti di belakang melangkah lebih dekat menuju ke kota cahaya. Mereka yakin akan berhasil. Mereka juga yakin kota cahaya pasti mempunyai listrik dan juga pancuran air. Richard menjadi tidak sabar dan lari ke arah kota cahaya, dan Jaha mengejarnya dan menghentikannya tepat sebelum dia menginjak ranjau darat lain. Di gunung cuaca, Bellamy menggunakan obor untuk masuk ke ruang kabut asam melalui ventilasi udara. Di camp, Wick dan Riven mendaftar semua asam yang mereka ketahui dan mana yang tampaknya paling mungkin untuk solusi kabut asam. Riven ingin mematikan mesin, sementara Wick ingin menetralkan kabut asam. Sementara itu, Bellamy mengambil kapak darurat dan menggunakannya untuk mengunci pintu di ruang kabut asam dan membuat pintu macet agar tidak mudah dibuka. Dia memanggil Riven dan mulai mendeskripsi ruangan. Bellamy menyebutkan apa saja yang dia lihat di ruang tersebut. Tangki baja besar seperti sebuah kapal selam, beberapa tangki lain dengan rumpus kimia dan label peringatan, serangkaian pipa ke tembok, monitor. Lalu Wick memberitahu Bellamy untuk pergi ke monitor dan menanyakan tentang jagoannya Monty. Bellamy mulai membacakan apa yang dia lihat di monitor dan bertanya apakah dia bisa meledakkannya. Wick melarang Bellamy untuk meledakkan karena manusia gunung akan tahu bahwa pertahanannya akan jatuh. Manusia gunung akan mengirim teknisi untuk memperbaiki atau mengubah rute atau mengeluarkan senjata lain yang bahkan mereka tidak tahu. Ditambah lagi, Bellamy mungkin akan mencair mukanya saat ledakan terjadi. Riven memang menyukai ledakan, tapi mereka harus mempertimbangkan cara yang satu ini. Mereka yakin mereka akan bisa melakukan ini. Di zona mati, mereka akhirnya berhasil sampai ke ujung ladang ranjau dan melihat tanda peringatan. Mereka berlari mendekati bukit pasir untuk mencoba mencapai kota cahaya. Mereka tidak percaya bahwa itu adalah pertanian panel surya raksasa. Murphy merasa kecewa karena ini bukan sebuah kota dan tidak ada apa-apa.
Menurut Jaha, dia terbang ke bawah dari ruang angkasa. Dia telah menantang maut. Dia yakin itu semua karena sebuah alasan. Wick dan Riven terus mencoba memandu Bellamy untuk menonaktifkan kabut asam. Sementara Bellamy membaca semua opsi menu yang berada di dalam monitor. Ketika Bellamy sampai pada perawatan dan pembersihan, Riven dan Wick memiliki ide untuk menggunakan proses pasifasi untuk menetralkan kabut asam. Bellamy memilihnya dan mesin berputar untuk hidup. Dia melihat jarum pH naik dari 0 dan naik ke 7. Pasifasi berhasil. Riven dan Wick secara tidak sengaja berpelukan dan Bellamy memberitahu mereka untuk menembakkan suar untuk memberitahu Clark dan Lexa bahwa kabut asam telah dinonaktifkan. Yes! Roger that. Sementara itu, Lexa memanggil Clark ke tendanya untuk memberitahu bahwa Octavia tidak perlu takut pada Lexa karena Lexa mempercayai Clark. Mungkin cara Lexa memang kasar, tapi begitulah cara mereka bertahan untuk hidup. Tapi menurut Clark, mungkin hidup seharusnya lebih sekedar bertahan hidup, dan mereka pantas mendapatkan yang lebih dari itu. Lalu Lexa menciumnya. Clark membalas ciuman itu sebelum melepaskan. Clark belum siap untuk bersama siapapun. Tiba-tiba Grounder yang berada di luar memberitahu komandan bahwa ada peringatan suar. Clark menyadari bahwa Bellamy telah berhasil menonaktifkan kabut asam. Kemudian Lexa memerintahkan untuk meniup trompet dan mengumumkan bahwa mereka akan berperang. Setelah menembakkan suar, Riven kembali ke ruang teknisi dan mencium Wick, dan mereka juga akan berperang. Saat pasukan Grounder berbaris menuju Gunung Cuaca, Bellamy meninggalkan ruang kabut asam. Namun dia melihat sebuah pH manual tua yang terpasang di bagian belakang jauh di sisi salah satu tangki besar. Dia membersihkan pH tersebut dan menyadari bahwa pH masih diatur ke angka 0. Itu artinya kabut asam belum sepenuhnya dinetralkan. Dia memanggil Riven melalui radio agar memperingatkan Clark untuk menghentikan pasukan. Namun Case dan Emerson telah memutus radio penyelundup. Case memerintahkan untuk mengatur ulang panelnya karena mereka tahu pasukan Grounder hampir dalam jangkauan kabut asam. Case memerintahkan Emerson untuk menemukan radionya, menyapu bersih dan memastikan tidak ada lagi, dan menyuruh untuk menangkap penyelundup. Bellamy mendengar para penjaga menggedor pintu. Saat mereka berhasil masuk, Bellamy bersembunyi di balik tangki oksigen. Para penjaga terus mendekat dan menyuruh Bellamy untuk menyerah. Lalu Bellamy berlari kembali ke saluran ventilasi udara yang awalnya dia lewati. Para penjaga mengejar Bellamy dan menembaknya, tapi mereka menahan tembakan karena ada tangki oksigen yang mudah terbakar. Begitu Bellamy masuk ke dalam saluran udara, dia menembak ke belakang ke arah penjaga. Di sisi lain, Case memberitahu Emerson untuk menunggu 10 detik lagi sebelum menyebarkan kabut asam, karena dia ingin memastikan semua pasukan Grounder berada di dalam zona pembunuhan. Dalam hitungan mundur, pasukan Grounder terus bergerak maju. Bellamy kehabisan peluru dan bergegas melalui saluran udara. Salah satu penjaga mengejar Bellamy di saluran udara, sementara penjaga lain memeriksa tangki di ruang kabut asam. Saat Emerson menghitung memasuki angka 1, Case memberi perintah untuk menyebarkan. Mesin kabut asam mulai menyala tepat saat salah satu penjaga melihat obor yang menyala di sebelah tangki oksigen yang mudah terbakar. Sebuah ledakan besar terjadi, menyapu semua orang yang berada di ruang kabut asam dan membakar penjaga yang mengejar Bellamy melalui saluran udara.
Kekuatan ledakan membuat Bellamy terlempar ke lubang ventilasi. Bellamy tersenyum lega karena dia masih hidup. Di pusat komando, Emerson memberitahu Case bahwa kabut asam tidak berfungsi dan ada ledakan di ruang kabut asam. Mereka juga melapor bahwa Reaper tidak akan mampu menerima serangan sebesar pasukan Grounder. Case menjadi kesal menanyakan apa lagi yang mereka miliki. Emerson mengakui mereka tidak memiliki apa-apa selain pintu masuk. Itu artinya manusia gunung hanya bisa bertahan. Di camp, setelah selesai bermantap-mantap, Riven kembali berpakaian. Mereka harus menemui tim serangan. Sementara Wick merasa bahwa Riven seperti menyediakan Wick begitu saja. Riven mengatakan kepada Wick bahwa mereka memiliki perang untuk dimenangkan. Saat Octavia sedang berbaris bersama pasukan Grounder, Clark mencoba untuk menugaskan Octavia ke penjaga paling belakang di mana dia akan aman, karena Clark mencoba melindungi Octavia. Tetapi Octavia tidak menerima perintah dari Clark. Dia hanya menerima perintah dari Indra. Clark berharap suatu hari Octavia akan mengerti dengan apa yang dia lakukan. Untuk sekarang Octavia berperang bersama Clark karena dia ingin teman-teman mereka kembali. Tetapi setelah berperang urusan mereka sudah selesai. Indra memberitahu Clark bahwa Komandan Lexa sedang mencarinya. Setelah Clark pergi, Indra dan Octavia mendiskusikan soal pemboman Clanton DC. Tapi Indra tidak membenci Clark dan Lexa. Menurut Indra, Clark dan Lexa tidak melakukan apa-apa, tapi musuh yang melakukannya. Lexa adalah seorang komandan yang baik karena dia kejam. Itulah kenapa mereka akan memenangkan peperangan ini. Lalu Indra membunyikan seruan perang saat mereka melanjutkan pawai. Di zona mati, Jahat tidak habis pikir mengapa semua panel surya masih baik-baik saja sedangkan seluruh dunia hancur. Murphy kesal dan mengatakan mereka bisa memperbaikinya saat dia melempar batu ke salah satu panel surya. Sebuah drone tiba-tiba terbang dan berhenti di depan mereka sebelum lepas landas melintasi pantai laut, di mana sebuah perahu menunggu mereka dengan nyaman. Jahat memberitahu mereka bahwa kota cahaya berada di seberang. Mereka akan mengikuti drone itu. Mereka berempat naik ke perahu dan mulai mendayung. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 Season 2 episode 14. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.